Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulah Nurdini, NIM 25507614103. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berkaitan dengan gaya di sekitar kita. Saya dari LPTK Universitas Pasundan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya hari ini teman-teman. Anak-anakku semua sudah makan? Tapi tadi sudah snack time ya? Alhamdulillah semuanya sudah snack time. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Bu Zule ingin anak-anak semua berdoa. Yang memimpin berdoa silahkan boleh Mas Armi, silahkan Mas Armi. Silahkan boleh maju. Di sini. Oke. Jika berdoa, Tangan di tengah, jangan kepala ditundukkan doa sesudah makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa sebelum belajar. Doa mohon diberi kelapangan. Bunda ingin bertanya, apakah hari ini ada yang belum berangkat? Ada yang Afif kenapa? Pergi. Oh, ada acara keluarga. Terus siapa lagi? Dewan kenapa? Siapa lagi? Ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah semuanya berangkat ya teman-teman ya, anak-anakku semua. Semoga kalau yang hari ini kurang sehat boleh sama-sama berdoa. Semoga besok jadi lebih sehat ya, tidak sakit lagi. Dia yang lagi pilek, yang lagi batuk semua. Tadi kan kita sudah berdoa. Bu Zule, anak-anak semua melihat apakah sudah siap? Pensilnya sudah disiapkan? Sudah. Pulpennya sudah disiapkan? Tulisnya? Belum. Ya udah, akan disiapkan ya.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak semua silakan belajar lagi. Bu Sule ingin bertanya, kemarin sudah belajar tentang gaya ya? Ya, gaya. Gaya itu apa gaya? Mas A? Selfie. Tarikan atau dorongan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Hari ini kita mau belajar tentang gaya apa saja sih yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan dapat menganalisis jenis gaya melalui gambar. Nanti anak-anak akan berikan setumpuk gambar lumayan banyak. Nanti Bu Sule ingin anak-anak semua menempelkan gambar-gambar itu berdasarkan jenis gayanya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan jenis gaya melalui peta konsep. Nanti gambar itu silakan dibuat peta konsep ya. Silakan dibuat peta konsep. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat peta konsep sederhana melalui kegiatan mengelompokkan gambar. Kemudian yang selanjutnya, manfaat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami berbagai macam contoh benda dan kegiatan dan memanfaatkan gaya. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan gaya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi setelah belajar hari ini, Bu Sule ingin anak-anak semua bisa mengelompokkan gaya berdasarkan jenis-jenisnya. Selanjutnya, langkah pembelajaran. Nanti anak-anak akan menonton video, kemudian mendengarkan penjelasannya Bu Sule, kemudian nanti setelah itu kalian berkelompok melakukan diskusinya nanti membuat peta konsep, dan nanti Bu Sule ingin teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LAPD. Nanti setelah dibuat anak-anak semua silakan presentasi di depan. Tidak usah malu-malu ya presentasinya, silakan berucap yang keras. Bentar, sebelum dimulai Bu Sule ingin kita fokus dulu, konsentrasi. Masih ingat permainan Bu Sule berkata? Iya. Ketika Bu Sule mengucapkan nama hewannya, kalian sambil mengucapkan ukurannya dan memperagakan bentuknya. Paham? Oke, konsentrasi dulu. Konsentrasi. Semut. Kecil ya. Gajah. Gajah. Cacing. Semuanya sudah bisa, semuanya sudah pintar, semuanya sudah konsentrasi. Oke, Bu Sule lanjutkan belajarnya. Silakan anak-anak boleh perhatikan video yang akan Bu Sule putar di layar. Silakan diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti tidak ada yang bicara. Bedakan antara alas kaki meja dan lantai di meja jadi susah bergerak. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Nanti jadi lebih mudah kan jika hewan yang ada di roda pada kaki meja akan mengalami geser dengan lantai. Gaya pedas dilakukan oleh benda elastis seperti karet. Tapel dimanfaatkan gaya pedas dan mendapatkan kecepatan. Saat kalian ditagi kedua kalian dan di atas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pedas. Gaya pedas inilah yang mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dan membuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Jadi dari video yang kita lihat bersama-sama, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kalau di video tadi itu ada berapa jenis gaya? Ada 5. Apa saja? Gravitasi. Silakan angkat tangan dulu baru bicara. Silakan Mas Hoki. Gravitasi. Mas Aska. Aku. Magnet. Mas
Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Gaya otot itu sederhananya adalah gaya yang dari manusia atau dari hewan. Gaya ini biasanya memerlukan tenaga atau energinya kalian. Contohnya apa? Tarik tambang, betul, tarik tambang dia pakai otot ya. Ada lagi? Mengangkat barbel, betul. Ada lagi teman-teman bisa bercontoh. Bermain bola, betul. Itu adalah gaya otot. Ada lagi, silakan angkat tangan dulu. Mendorong meja. Bermain basket, sama lagi. Main bola tangan dia. Main sepeda, betul. Jadi kesimpulannya gaya ada lagi berbaca. Jalan kaki, iya betul. Itu adalah contoh dari gaya otot yang ada di sekitar. Tempat kerja betul. Tempat pensil. Tempat pensil ini ada yang tempat pensilnya seperti ini tidak, anak-anak? Ada ya. Nah ini tuh pakai gaya magnet. Kenapa dia bisa nempel sama bawahnya? Karena dia ada magnetnya. Kalau misal kalian punya peniti atau jarum pentul atau isi strapless, pasti suka nempel di sini karena ini adalah magnet, dan magnet itu menarik benda-benda apa saja. Magnet itu ada logam, pasir ada yang ada magnetnya. Magnet itu menarik benda apa saja yang terbuat dari apa? Selanjutnya ada gaya pegas. Gaya pegas yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis. Pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang elastis. Kalau dari video tadi contoh gaya pegas apa? Yang kayak gini? Tampel. Iya, panah. Nih, balon ya. Kemarin kita percobaan yang mobil balon itu pakai gaya apa berarti? Iya, bisa dari pegas karena itu dari balon ya. Balon yang di udara, kemudian karetnya itu membelenggu menjadi kecil, jadinya dia menimbulkan gaya dorong. Mas, sejauh ini ada yang bingung, ada yang ingin bertanya? Semuanya paham? Oke, Bu Zule mau mencoba dulu mengetes kalian satu-satu. Mas Zaki, trampolin itu adalah contoh pemakaian gaya apa? Gaya pegas. Trampolin gaya pegas betul? Oh ya, masih ingat tepuk salut nggak? Oke, kita berikan tepuk salut ke Mas Zaki. Tepuk salut. Jembatan. Mas Aska. Mas Aska tahu sepatu bola? Tahu? Sepatu bola itu adalah contoh memanfaatkan gaya apa? Gaya apa? Sepatu bola. Gaya gesek. Pool itu apa ya? Tonjolan-tonjolan yang ada di sepatu bola itu digunakan untuk menambah gesekan atau mengurangi gesekan. Menambah gesekan, betul. Kalau gesekannya kecil, semakin kecil gesekan kita kayak tergelincir. Tergelincir itu apa ya? Terpleset ya. Jadi supaya kita tidak gampang tergelincir, kita harus menggunakan sepatu bola ketika sedang bermain bola. Bu Zule akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok.
2 gaya pegas, 3 gaya gesek. Nah, setelah itu kalian silakan menempelkan gambar yang ada di sini, dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis gayanya. Ya, boleh disusun urutan, boleh dibikin tersebar-tersebar, yang penting dikelompokkan. Paham ada yang bertanya? Silakan setelah kalian mengelompokkan ini, Bu Zule ingin kalian mengerjakan juga di lembar kerja. Lembar kerjanya siapa sih Bu Zule? Isinya adalah pertanyaan. Pertanyaan ini nanti silakan dijawab berdasarkan peta konsep yang telah kalian buat. Pertanyaannya, Mas boleh diperhatikan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang memanfaatkan gaya otot? Silakan nanti berarti diisi. Kegiatan apa saja yang akan menggunakan gaya otot? Ditulis di sini. Dikerjakannya disesuaikan dengan peta konsep yang telah kalian buat. Paham ada yang bertanya? Silakan nanti Bu Zule ingin setelah kalian selesai mengerjakan, kalian mempresentasikan. Presentasikan berarti nanti maju. Silakan maju diperlihatkan dan disampaikan gaya apa saja yang sudah kalian kelompokkan tadi. Ada yang bingung, tidak paham, ingin bertanya? Boleh dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing, ya. Oke, biar semangat Bu Zule. Mau games lagi deh. Tadi kan level 1 ya, level 1 lagi. Gajah. Gajah. Semut. Level 2. Level 2 adalah kebalikannya. Gajah berarti gajah besar. Gajah mulutnya kita bilang besar, jarinya kita seperti ini, kecil. Mulutnya besar, jarinya kecil. Ulangi, gajah. Gajah. Semut. Semut berarti? Semut berarti kecil, iya betul. Gajah. Gimana Aska, gajah? Sudah ada sebelum mulai kelompokannya ada yang mau bertanya dulu. Paham semuanya ya? Silakan nanti boleh bagi-bagi tugas. Ada yang nempel, ada yang tulis, ada yang membuat. Ada juga yang
Apa saja kegiatan yang memanfaatkan gaya magnet, mengangkat mobil dengan forklift, dan menempel hiasan kulkas? Ya, betul. Lanjutnya, satu lagi. Apa saja kegiatan yang memanfaatkan gaya gravitasi, terjun payung dan hujan. Oke. Dari kelompok 5. Kegiatan yang menggunakan gaya magnet. Kegiatan yang menggunakan gaya magnet ada mengangkat mobil dan menempel hiasan kulkas, betul? Betul. Selanjutnya, gaya gravitasi ada terjun payung dan hujan, betul? Betul ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Barakallah, terima kasih. Oh iya, tepuk salut untuk kelompok 5, tepuk salut. Jempol. Salut. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan peta konsep yang telah kamu buat. Nomor 1, apa saja kegiatan yang memanfaatkan gaya otot, menumbuk mochi, mengangkat barang, tarik tambang? Satunya boleh ini gaya mesin. Nomor 6, apa saja yang memanfaatkan gaya mesin, pesawat, motor, dan roket? Oke, gaya otot dari kelompok 3 menumbuk mochi. Kelompok 2 ya, maaf ya. Menumbuk mochi, mengangkat barang dan tarik tambang. Betul itu gaya otot? Betul. Selanjutnya ada memanfaatkan gaya mesin. Ada pesawat, motor, dan roket. Betul? Betul. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Jempol. Salut. Silakan. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya gaya magnet. Silakan gaya magnet. Apa saja gaya magnet? Oke, gaya otot tadi ada mengangkat beban, mengangkat ember air, dan gaya magnet ada membuka kotak pensil dan magnet kulkas. Betul? Betul. Beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam gaya. Ada apa saja? Gravitasi, gas, dan ada 6 jenis gaya yang ada di sekitar kita. Sudah ya. Kalau contohnya tadi gaya ketika kita mengangkat ember itu gaya apa? Gaya? Ya. Yang lapar sabar sebentar lagi ya. Sabar ya, sebentar lagi ya yang lapar ya. Oke, Bu Zule akan memberikan latihan. Silakan dikerjakan 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 saja. Silakan kerjakan 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 saja. Wah, bener. Sudah, yang sudah selesai boleh bilang ke Bu Zule, dikasih nama sudah? Kita yang sudah? Mas, bisa Kak? Terima kasih. Ya, sampai 5 saja. Bu Zule mau mengecek kalian sudah paham belum, Mas Arni? Contohnya tadi, kalau orang mengangkat air itu gaya apa, Mas Arni? Gaya otot, betul. Mas Gaza, contohnya orang bermain trampolin itu gaya apa, Mas Gaza? Gaya pegang. Mas, Insya Allah, tabarakallah. Mas Aska, mobil itu contoh gaya apa, Mas Aska? Gaya mesin. Mbak sekarang bisa tanya Mbak Ainun. Mbak Ainun, orang mendorong meja itu gaya apa? Mbak Ira,
Berdoa Bu Sule, ingin siapa yang memimpinnya? Boleh Al-Amin, silakan. Silakan Mas Al, boleh dipimpin berdoa. Boleh doa sesudah majelis dan Kita berdoa kita sudah belajar Allahumma inni astaghfiruka ma alamtani fatulahu ilayya inda hajati ilayhi wa la tumsini ya rabbal alamin. Penutup majelis. Terima kasih Mas Al. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Bu Sule minta maaf kalau selama belajar banyak salahnya. Iya, Bu Sule, kami juga minta maaf. Ya, Bu Sule maafkan juga. Kalau ada teman-teman yang berbuat salah dimaafkan ya. Iya, teman-teman, saya juga minta maaf.